Sita dan Kai tampak menikmati key time mereka. Sari makan bersama, belanja, dan nonton bioskop. Ini merupakan kencan ibu dan anak yang kembali lagi ia lakukan setelah triple A lahir. Bagaimana sayang? Not bad mom. Sita tersenyum, ia sangat senang melihat Kai menikmati harinya. Sita tahu Kai butuh menenangkan dirinya dan menepi dari kegiatan-kegiatan yang begitu padat. Kuliah, belajar, berlatih ilmu bela diri, dan bermain dengan ketiga adiknya merupakan kegiatan yang luar biasa banyak. Ditambah 3 jurusan sekaligus yang ia ambil di perkuliahannya, beberapa cabang ilmu bela diri yang dipelajarinya dan juga Kai mempelajari ilmu berkuda, memanah, juga menembak. ABG 13 tahun itu mempunyai tinggi badan sekitar 155 cm. Mungkin bisa dikatakan lebih tinggi daripada anak seusianya. Kai sungguh memiliki banyak talenta dan ini semua adalah kemauannya. Rama dan Sita malah sempat meminta Kai untuk tidak terlalu sibuk berkegiatan, namun Kai mengatakan dia senang melakukannya. Mom, you want to go to the toilet? Oke abang, is still here. Kai menuju toilet sendiri. Sesaat ia merasa ada seseorang yang mencurigakan, tapi Kai mengacuhkan itu. Namun ia berusaha untuk tetap waspada. Kai keluar dari toilet, ia melihat ke kanan dan ke kiri memindai seluruh bagian dari toilet tersebut. Toilet pusat perbelanjaan merupakan sebuah ruangan yang lumayan besar yang di dalamnya terdiri dari 8 sampai 10 toilet. Jadi Kai melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang tadi begitu mencurigakan. Hufat. Alhamdulillah. Kai berjalan keluar dari sana dan mencari mominya. Ia melihat sekeliling. Namun ia tidak menemukan mominya sama sekali. Pak, apakah Anda melihat seorang wanita usianya sekitar 36 tahun? Tadi duduk di sini. Oh, wanita itu. Tadi dia pingsan dan dibawa seseorang, katanya suaminya. Apa? Kai terkejut, pasalnya Rama tidak tahu mereka ada di sana saat ini. Dan satu lagi mominya sehat-sehat saja tadi, jadi kenapa bisa tiba-tiba pingsan? Kai duduk sejenak. Dia harus bisa berpikir tenang. Harus tenang, tidak boleh panik. Pertama adalah lihat CCTV. Ya, sebaiknya itu. Kai mengedarkan pandangannya lagi. Ia melihat ada beberapa CCTV di sana, berarti dia bisa mengetahui apa yang terjadi 5-10 menit yang lalu. Kai langsung meretas CCTV mall tersebut. Hanya butuh waktu 5 menit dia bisa mendapatkan rekaman kejadian beberapa saat yang lalu. Sial, aku nggak kenal orang ini. Ayah, ya coba ku kirimkan ke ayah. Kai mengirimkan rekaman itu ke Rama. Di seberang sana Rama tampak terkejut mendapat kiriman dari Kai. Ini, Sita, ya Allah. Bos, ada apa? Kenapa teriak? Sita diculik, Kai baru aja ngirim CCTV. Nih lihat. Astagfirullah bos. Ron, siapkan orang kita melacak keberadaan Sita dari pelacak yang diberikan Kai. Siap bos. Rama dan Roni berlari keluar kantor dan Roni menghubungi para orangnya. Sedangkan Kai ia kembali menghubungi teman baiknya, Ki. Ki. I need your help. What were wrong Mersun? Momiku diculik. Ini lokasi yang aku dapat dari alat pelacak yang kupasang. Aku belum tahu kemana orang ini akan membawa momiku. Jika kalian menemukan terlebih dahulu, aku ingin orang ini hidup, jangan dibuat kok. Oke, aku akan minta Geoff membawa orang. Oke Ki, big thanks. No problemo Mersun. Kai berlari ke arah mobil mereka dan meminta sang sopir mengikuti arah pelacak yang masih bergerak. Pak, sebaiknya Bapak ke sekolah si kembar saja. Saya turun di sini. Tapi
Sudah tidak apa-apa, saya bisa mengatasi ini. Dan bilang kalau kami akan pulang terlambat kepada si kembar karena ada urusan sebentar. Sang sopir menurut pengaturan Kai, Kai pun turun di tepi jalan dan kembali menghubungi Ki. Hufat, mungkin harus menunjukkan identitas saat ini. Ki, kau sedang sibuk dengan suamimu tidak? Astaga, kenapa lagi Mersun? Tolong jemput aku di jalan XX dekat dengan Mall Y. Are you seriously? Kamu akan memperlihatkan identitasmu? Ki, hurry up. This is urgent. Oke, I'm so sorry. Tunggu aku dalam 10 menit. Kai mendengus kasar. Ia pun menunggu Ki di pinggir jalan sambil berjalan ke sana kemari. 10 menit berlalu tampak mobil Range Rover mendekat. Kai pun melambaikan tangannya dan mobil itu berhenti. Buka. Kai pun masuk ke dalam mobil. Wanita yang ada di dalamnya pun mengernyitkan keningnya. I'm so sorry, who are you? Aku sedang ingin menjemput temanku bukan mau memberimu tumpangan kepadamu bocah. Jadi keluarlah. Ki jangan banyak omong ayo, momiku sedang dalam bahaya. Wait, kau, Mersun. Siapa lagi yang memanggilmu Ki di sini? Memangnya identitasmu itu kamu sebarkan? Astaga mulut ini aku sangat kenal. Tapi bagaimana bisa? Mersun itu bukannya lelaki dewasa. Bertanyalah sambil menyetir Ki. Aku sudah tidak sabar menemui momiku. Ki kembali mengemudikan mobilnya dengan begitu banyak pertanyaan. Di sepanjang jalan Ki menginterogasi Kai. Akhirnya lambat laun Ki mengetahui jati diri Mersun. Jadi selama ini aku kadang-kadang diperintah oleh bocah. Dan bahkan waktu itu usiamu baru 6 tahun. Wah, Im Queen Mafia begitu menuruti kata-kata bocah 6 tahun waktu itu. Astaga, harga diriku. Nggak usah jadi ratu drama, kau ini ratu mafia Ki. Bersikaplah dewasa. Hei bocah, astaga, aku benar-benar kehabisan kata-kataku. Kenapa kau marah, tidak terima? Tidak masalah. Aku bisa menjatuhkan sistem keamanan Wild Eagle dan Linford Transportation saat ini juga dengan sekali klik. Hei. Ya baiklah. Kau menang. Kau memang Mersun. Bahkan saat ini pun aku tidak bisa membantahmu. Good girl, sekarang cepatlah mengemudi dan temukan momiku. Ki ingin sekali menjitak kepala bocah di sampingnya itu. Namun ancaman Mersun sungguh membuatnya tidak berkutik. Pelacak yang dipasang di jam tangan Sita menuju ke sebuah hutan di puncak dan berhenti di sana. Beruntung Ki memiliki skill mengemudi yang bagus sehingga mereka saat ini sudah dekat dengan target. Ki, apa anak buahmu sudah sampai? Ya, itu mereka. Geoff yang melihat Ki bersama dengan Kai pun bertanya-tanya. Mengapa Ki membawa seorang bocah laki-laki? Ki, siapa dia? Sepertinya aku familiar dengan anak ini. Oh iya, ini anak yang kurang lebih 7 tahun lalu memintaku mengawal ibunya. Ya, dia Mersun. Hahaha, bercandamu tidak lucu Ki. Hai Geoff, bagaimana kabar Drake dan Wild Eagle? Glek, Geoff menelan salivanya kasar. Sepertinya bocah ini beneran Mersun, karena dia tahu Drake dan Wild Eagle, batin Geoff. Baik Mersun. Aura Kai benar-benar berbeda saat ini. Sebagai Mersun dia mempunyai kewibawaan yang besar. Bahkan Geoff dan yang lainnya pun bisa melihatnya. Sudah ketemu lokasinya? Sudah Ki, tadi ingin ku sergap tapi aku menunggu perintah darimu. Ayo kita lakukan sekarang. Kai dan Ki beserta anggotanya mendekati sebuah rumah di dalam hutan tersebut. Tampak beberapa penjaga di luar rumah. Mersun, kau tak hanya bisa main komputer kan? Aku takut kau menangis nanti kalau kena pukul.
Ledek Ki. Kai hanya mendengus kasar. Ia sedang tidak dalam mood menghadapi ocehan Ki. Bak. Bak. Bug. Satu persatu penjaga dapat berhasil dilumpuhkan. Mereka menerobos masuk. Namun ternyata ada serangan dadakan yang mengarah ke arah Kai. Hia. Bak. Grep. Kletak. Ark. Kai berhasil meraih tangan yang hendak memukulnya. Memelintir dan mematahkan tangan tersebut. Bruk. Kelatak. Kai pun menendang dan mematahkan kaki orang yang menyerangnya. Ki, Geoff dan 3 orang anak buah Ki dibuat melongo dengan aksi Kai. Mereka tidak menyangka kemampuan bela diri Kai sangat luar biasa. Tiba-tiba ada suara kaki berlari dari arah belakang mereka. Ki dan yang lainnya sudah menodongkan pistol ke arah orang-orang yang datang. Namun Kai menghalangi. "Tunggu itu ayahku," ucap Kai. Kai pun berjalan ke arah Rama dan Roni. Tama memeluk Kai dengan khawatir. "Are you okay, boy?" "I'm okay ya." "Siapa mereka?" "Mereka temanku." Black, Rama dan Roni menelan salivanya dengan susah payah. Mereka melihat sekelompok orang yang Kai katakan sebagai temannya itu semua bersenjata api. Ya Allah, kenapa Kai mempunyai teman seperti ini? Mereka seperti gangster. Tuan tidak perlu khawatir. Kami bukan orang jahat. Kami datang untuk membantu, ucap Ki yang tahu isi pikiran Rama. Kalau begitu terima kasih. Kini 12 orang tersebut bersama-sama memasuki rumah plus gedung tua itu. Sepertinya bangunan di belakang rumah tersebut dulunya adalah sebuah pabrik. 5 orang dari pihak Ki plus Kai ditambah 6 orang dari pihak Rama, mereka menyebar ke beberapa arah. Geoff berhasil melihat ke dalam. Ternyata di sana ada banyak wanita. Sekitar 50 orang. Ki sepertinya ini sindikat penculikan orang, human trafficking. TCKG, bagaimana hal ini bisa lolos dari pengawasan kita? Haish, gimana kalian ini? Bukankah ini dilakukan oleh organisasi seperti kalian juga? Kai meledek. Jangan sembarangan Sun, meskipun kami organisasi mafia tapi kami tidak melakukan yang begini, ucap Ki. Rama yang mendengar pembicaraan Kai dan temannya itu kembali terkejut. Ya Allah, organisasi mafia. Sun. Jadi mereka ini mafia teman Kai. Dan mereka juga sudah tahu identitas Sun adalah Kai. Rama hanya bisa mendengarkan saja dan tidak bermaksud untuk nimbrung. Atau lebih tepatnya Rama takut mengetahui lebih banyak tentang mafia tersebut. Fokus utama Rama adalah memastikan putra sulungnya tidak terjun ke dunia bawah dan keselamatan Sita saat ini. Sudah, jangan ngobrol terus. Ayo cepat selamatin momiku dan yang lainnya juga. Kai mencegah perdebatan selanjutnya. Dan meminta mereka kembali fokus ke penyergapan. Geoff mengamati penjaga yang ada di dalam. Bisa dilihat ada sekitar 25 orang penjaga. Ki, di dalam ada sekitar 25 orang penjaga. Dan kita ber-12. Lumayanlah sagu orang sekitar 2. Maaf, putraku masih kecil jadi dia tidak perlu ikut melawan. Ki dan Geoff saling pandang. Sepertinya ayahnya bocah ini belum tahu kemampuan putranya, begitulah pikiran Geoff dan Ki. Tenang Tuan. Anak Anda ini tidak sepolos kelihatannya. Ledek Ki. Ki jangan asal bicara. Sergah Kai. Sorry Sun. Kai pun kembali memfokuskan mata dan pikirannya ke dalam. Rama dan Roni pun juga begitu. Tiba-tiba Ki melemparkan sebuah pistol revolver kepada Kai. Tang Yuki. You're welcome, Mister. Kai menyimpan pistolnya di balik punggungnya agar Rama tidak melihat.
Dalam hitungan ketiga mereka semua akan mulai masuk dan melumpuhkan musuh satu persatu. 1, 2, 3. Bug, bug, bug. Semua di posisi masing-masing yang berhasil melumpuhkan 7 penjaga di luar gedung tersebut. Rama terkejut melihat Kai yang begitu mahir ilmu bela diri. Oke, untuk keamanan lapis pertama beres, kita langsung masuk bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2, 3, go. Brak. Hei. Siapa kalian? Buk, buk, prank, arg. Kubu Kai dan kubu si para penculik pun adu jotos. Rama sedikit terperanjat melihat keahlian putranya itu. Begitu juga dengan Roni. Bos, lihat bos kecil. Gesit bener. Sejak kapan anak itu jadi pinter bela diri gitu? Buk, arg. Seorang penculik berteriak kesakitan saat tangannya dipelintir oleh Ki. Hati-hati tuan. Jangan banyak melamun. Kalau mau mengagumi putra Anda lakukan setelah urusan di sini selesai. Rama dan Roni mengangguk patuh. Ucapan wanita itu membuat keduanya kembali fokus. Anak buah Rama berhasil dijatuhkan oleh lawan. Roni pun menari mereka ke belakang. Ayah, tunggu di sini. Aku akan mencari di mana Momi ditempatkan. Tapi Bang, tidak apa-apa Tuan. Kami akan bersama Mersun. Geoff menepuk pundak Rama memberi ketenangan. Akhirnya Rama pasrah, dia mengangguk setuju. Rama tidak boleh egois. Kemampuan mereka lebih unggul dibanding dirinya dan Roni. Jadi membiarkan mereka menyelamatkan Sandera merupakan pilihan yang bijak. Satu lagi Tuan. Jangan hubungi polisi dulu. Kita akan selesaikan dulu semuanya di sini baru menghubungi mereka. Kali ini Ki yang berbicara, dan lagi-lagi Rama patuh. Kelompok mafia itu pun mulai masuk lebih dalam ke gedung tua tersebut. Sedangkan Roni dan Rama membantu melepaskan para korban yang ada di gedung yang sama dengan mereka. Apakah kalian baik-baik saja? Tanya Roni. Kami baik-baik saja Tuan. Terima kasih. Pergilah dulu keluar. Nanti kami akan membawa kalian ke kantor polisi untuk memberikan keterangan. Baik Tuan. Terima kasih. Para wanita tersebut berlari keluar sesuai instruksi Rama dan Roni. Lalu Rama dan Roni pergi menyusul kelompok Ki yang mencari Sita terlebih dulu. Rama tidak bisa tinggal diam menunggu. Paling tidak dia bisa melihat dan memastikan sendiri istrinya itu baik-baik saja. Di sebuah ruangan tepatnya sebuah kamar, Sita masih tergeletak tidak sadarkan diri karena pengaruh obat bius yang tadi dihisap olehnya. Kedua tangan dan kaki Sita diikat. Tuan. Bagaimana hasilnya? Belum keluar Tuan. Masih sekitar 2 hari lagi. TCK, lambat. Apa kau sudah menyelidiki asal-usul wanita ini? Sudah Tuan. Tapi kami tidak bisa mendapatkan informasi apapun tentang wanita ini selain namanya. Kalau itu aku pun tahu bodoh. Arsita Ayuningrum. Itu kan namanya? Jer, apakah kau berpikiran sama denganku? Iya Tuan. Wanita ini sangat mirip dengan Nyonya Camelia. Pria berusia 65 tahun itu membuka dompetnya dan memandangi foto yang lumayan sudah usang. Foto wanita tersebut memang terasa mirip dengan Sita. Apalagi mata Hazel yang dimiliki wanita di foto itu juga dimiliki oleh Sita. Pria tua itu menghampiri Sita dan mulai melepas ikatan tali yang berada di tangan dan kaki Sita. Ia lalu membelai wajah Sita dan menyingkirkan juntayan rambut yang menutupi wajah wanita yang menurutnya sangat mirip dengan Camelia. Mel, apakah kau sedang menghukumku?
Apakah kau benar-benar membenciku sehingga ada wanita yang begitu miripnya denganmu saat ini untuk menambahi siksa batinku? Aku sungguh tidak tahu di mana keberadaanmu, Melia. Kau menghilang dan aku tidak pernah tahu di mana keberadaanmu. Pria tua itu tergugu, ia seperti telah menyesali sesuatu karena melewatkan sesuatu hal. Tampaknya ia begitu kehilangan wanita yang bernama Camelia. Jer, wanita ini punya orang tua tidak? Meskipun data yang kami dapat sangat minim, tapi di sana dijelaskan Arsita tidak mempunyai orang tua, dia yatim piatu, Tuan. Dibesarkan di sebuah yatim piatu sejak bayi. Dek. Pria itu terkejut mendengar fakta itu. Ada sebuah lain yang ia rasakan. Tiba-tiba ia berpikir dan mencoba menyelami, bagaimana bisa ada orang yang begitu sangat mirip jika tidak ada hubungan darah sama sekali. Jer, siapkan jet pribadi, kita bawa wanita ini ke Inggris. Tapi Tuan, untuk dokumen wanita ini bagaimana? Jer, apa aku juga yang harus membuatnya dan mengajarimu? Tidak Tuan, maaf. Siap, akan saya kerjakan sekarang juga. Jerry membungkuk memberi hormat dan berjalan keluar dari ruangan tersebut hendak melakukan tugasnya. Di luar ruangan tersebut tampak Kai bersama Ki dan Geoff tengah berusaha mencari di setiap ruangan-ruangan yang ada. Mereka membukanya satu persatu. Namun nihil, semuanya kosong. Hingga mereka sampai ruangan terakhir. Rama dan Roni muncul menghampiri mereka. Keduanya terkejut melihat Kai memegang sebuah pistol. Ayah, mengapa kesini? Kai, apa yang kau pegang? Tuan tidak perlu khawatir. Dia cukup ahli untuk menggunakannya. Ki, shut up. Hahaha, sorry Mersun. I'm really happy looking at you now. Ki sangat senang sekali mengerjai Kai saat ini. Kai memberi pengertian kepada Rama bahwa itu untuk jaga-jaga saja. Tiba-tiba Ki memberi tanda bahwa ada seseorang yang keluar dari sebuah ruangan di depan mereka. Kai pun mengambil kesimpulan bahwa mominya berada di sana. Pasti momi di sana. Mersun, kau harus tenang, jangan gegabah. Ucap Geoff sambil memegang pundak Kai. Kai mengangguk. Secara perlahan ia mendekat ke arah pria yang baru saja keluar lalu memukul tengkuk orang itu dan Brooke, orang yang tidak lain adalah Jerry tersebut, jatuh pingsan. Ron, angkat orang itu ke samping. Perintah Rama yang langsung dikerjakan oleh Roni. Kai berada di depan diikuti oleh Ki, Geoff, dan juga Rama. Geoff pun membantu Kai mendobrak pintu ruangan tersebut. Dengan mengangkat pistolnya dan mengarahkan ke depan, Kai berteriak lantang. Brak! Lepaskan momiku. Kai mengacungkan pistolnya ke arah pria tua tersebut. Sedangkan Rama yang sedikit syok dengan adegan ini kembali menetralkan degup jantungnya. Ya Allah, aku nggak lagi main film action kan? Kenapa berasa nonton film action di bioskop? Rama bergumam dalam hatinya. Apa yang Anda lakukan pada istri saya? Apa Anda mengenal kami? Rama memberanikan diri bersuara. Sedangkan Ki mencoba mengingat lelaki tua tersebut. Ia merasa mengenal pria itu. Astaga, Sir Alexander. Bukankah Anda Sir Alexander? Apa yang Anda lakukan di sini? Lalu mengapa Anda menculik ibu dari anak ini? Pria tua yang bernama Alexander itu pun bangkit dari duduknya dan menatap Kai dengan lekat. Mata Hazel itu membuatnya tergugu, air matanya luruh. Mirip, sangat mirip dengan milikmu, Camelia. Alexander jatuh ke lantai, kakinya terasa begitu lemas. Kai menurunkan pistolnya lalu lari ke tempat Sita berada. Begitu juga dengan Rama. Mom, Mom. Wake up, Mom. Sayang, bangun sayang, bangun. Sita mengerjapkan matanya perlahan.
Ia melihat Kai dan Rama bergantian. Sayang. Sita memeluk Rama dan Kai bersamaan. Rama mengusap punggung Sita dan menghujani ciuman di wajah Sita. Kai pun memeluk Sita dengan begitu erat. Tubuhnya bergetar. Ketenangannya luruh sudah. Yang Kai rasakan saat ini hanya takut. Takut mominya kenapa-napa. Mom, are you okay? Adakah yang sakit? Sayang. Kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa abang, mas. Aku baik-baik saja. Tapi di mana ini? Sita mengedarkan pandangannya lalu melihat seorang pria tua yang tengah tergugu duduk di kursinya. Tampaknya Ki tengah berbicara dengan pria tersebut. Ki pun menghampir Kai dan menarik Kai menjauh dari Rama dan Sita. Kedua orang tua Kai hanya saling pandang melihat putranya berjalan jauh dari mereka. Mas, siapa mereka? Kenapa Kai kelihatannya kenal dengan wanita itu? Nanti minta Kai sendiri yang menjelaskan ya sayang. Aku bingung jelasinnya. Sita tambah tidak mengerti dengan jawaban suaminya itu. Di sisi lain Ki berbicara dengan Kai. Ki menjelaskan siapa itu Sir Alexander. Apakah begitu? Coba aku lihat dulu. Kai meminta sebuah laptop kepada Ki. Dan Ki meminta benda tersebut kepada Jerry yang sudah terlihat sadar dari pukulan Kai tadi. Kai fokus dengan laptopnya lalu ke-10 jarinya menekan touch keyboard tersebut dengan sangat cepat. 10 menit berlalu, dan Kai sudah menemukan apa yang dia ingin cari. Sir Ernest Felix Alexander seorang militer Inggris berpangkat jenderal. Pensiun di usia 55 tahun. Pernah memiliki seorang istri bernama Camelia Wijatmoko seorang wanita keturunan Jawa Belanda. Namun tiba-tiba istrinya hilang dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Lalu apa hubungannya dengan momiku Sir Alexander? Ernest yang mendengar data dirinya dibacakan Kai sungguh sangat terkejut. Pasalnya data dirinya termasuk sebuah rahasia dan Kai bisa mengetahuinya. Pria tua itu pun menatap Ki seolah meminta penjelasan. Mr. Sun, sepertinya lebih baik kita pulang terlebih dahulu. Aku takut para bocah kembar itu menangis mencari kalian. Ki mencoba membujuk Kai untuk menyelesaikan urusan ini nanti saja dan lebih baik pulang sekarang. Baiklah Ki. But one question for you Sir. Apa kau yang menculik orang-orang di bawah itu? Bukan. Aku tidak mengenal gangster itu. Aku hanya meminjam tempat mereka dan membayar beberapa dolar untuk ini. Aku tidak tahu menahu soal mereka. Baiklah, untuk saat ini aku akan percaya padamu. Ki, kau bawa Sir Ernest ke tempatmu dulu. Nanti aku akan ke sana. Hei Mister Im Kuin, mengapa aku harus mematuhi perintahmu? Oh cemen Ki. Don't act like a kid. Oke, I will comply with your wishes. Good girl. Aku percaya suamimu akan menyukai gadis penurut sepertimu. Shut up Sun. Semua orang dibuat bingung dengan interaksi Kai dan wanita yang bernama Ki tadi. Tapi sejenak Roni seperti mengenali wanita itu. Sorry miss, apakah aku pernah melihatmu? Sepertinya tidak. Aha, aku ingat. Aku pernah melihat fotomu di perusahaan Linford Transportation. Roni sangat yakin wanita itu adalah wanita yang sama dengan wanita yang saat ini berdiri di depannya. Hahaha, Silia, kau ketahuan juga. Oke Uncle, Mom, dan Ayah, aku harap kalian semua merahasiakan kejadian hari ini, oke? Semua mengangguk mendengar permintaan Kai yang lebih seperti perintah. Meski begitu dalam hati Sita muncul banyak pertanyaan. Pertanyaan mengenai mengapa dia diculik, mengapa Kai bisa seperti orang lain saat berbicara dengan orang dewasa itu, siapa orang-orang ini.
Sungguh Sita sangat pusing. Sayang, sudahlah jangan dipikirkan, nanti kita tanya Kai saat di rumah, oke? Sita mengangguk pasrah. Mereka keluar dari ruangan itu bersama-sama. Namun Geoff meminta mereka waspada. Oke tuan-tuan dan nyonya, kita tetap harus waspada. Ada beberapa gangster yang ternyata masih belum dilumpuhkan. Semuanya mengangguk patuh. Kai tepat berada di depan Sita, ia mengeluarkan pistolnya dan mengacungkan ke depan untuk berjaga-jaga. Lagi-lagi Sita terkejut, ia membekap mulutnya sendiri melihat tangan putra ABG-nya memegang sebuah pistol. Namun Sita cukup tenang untuk tidak bertanya saat ini. Sita berpegangan erat di lengan suaminya. Sungguh kejadian beberapa waktu ini merupakan hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Namun tampaknya Sita belum bisa tenang karena ini belum berakhir. Para gangster yang bersembunyi pun mengambil celah untuk bisa menyerang sekelompok orang yang telah mengobrak-abrik bisnis mereka. Dor! Suara tembakan terdengar nyaring mengenai tembok di belakang Kai. Jantung Sita, Rama, dan Roni berdetak hebat. Sita kembali membekap mulutnya sendiri untuk menahan ia berteriak. Sedangkan Roni, ia berusaha menstabilkan lututnya yang terasa bergetar. Hanya mereka yang tampak ketakutan. Kai terlihat sangat tenang. Kai pun membidik orang yang menembak barusan. Dor! Kai melepaskan tembakannya dan, bruk, tepat sasaran. Orang tersebut terjatuh dari ketinggian. Good job, Mer. Sun. Ucap Ki singkat. Sedangkan Ernest, ia tampak kagum melihat keahlian Kai. Bocah yang usianya masih muda itu begitu ahli menggunakan senjata api. Kai meminta Momi, Ayah dan Roni bersembunyi terlebih dulu. Ki dan yang lainnya akan membereskan masalah gangster. Ketiga orang itu mengangguk. Mereka bersembunyi di balik tembok. Karena tidak ada yang bisa dilakukan ketiganya. Ram dan Roni pun sama, mereka tidak memiliki senjata api untuk membantu. Dor! 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 Suara tembakan saling saut menyaut. Berkali-kali Sita terkejut. Air matanya jatuh, kali ini dia sudah tidak bisa membendungnya lagi. Rama tahu apa yang membuat istrinya itu menangis. Sayang, dengarkan aku. Aku sangat tahu dan mengenal Kai. Putra kita itu sangat hebat. Aku hanya takut, Mas. Aku ternyata tidak mengenal putraku dengan baik, aku merasa gagal jadi ibu. STTT, tidak boleh bicara begitu. Kamu bisa mendengar penjelasannya nanti, oke? Jadi tenanglah. Jangan menangis. Nanti dia khawatir. Sita menghapus air matanya. Apa yang diucapkan Rama benar. Dia tidak boleh membuat Kai khawatir. Di luar tembok tersebut kelompok Kai masih berusaha menghabiskan para gangster. Meskipun sudah tua, ternyata Ernest masih begitu lincah. G, apakah semuanya sudah habis? Aku rasa begitu, Ki. Bagus. Mereka bernafas lega. Sebenarnya ini bukan hal yang sulit, namun karena ada warga sipil membuat mereka harus hati-hati. Namun Kai merasa ada seseorang yang masih mengawasi. Kai pun mengedarkan pandangannya ke seluruh sisi gedung. Ia belum menemukan orang tersebut. What's wrong, Mersun? Tanya Ki. Aku merasa masih ada seseorang yang mengawasi kita. Ki pun kembali melihat ke semua penjuru. Ia mengangguk menyetujui ucapan Kai. Kau benar, kita harus waspada. Hebat, insting anak ini beneran sangat tajam, hal yang aku lewatkan dia malah yang mengetahuinya lebih dulu. Aku yakin anak ini akan jadi orang yang luar biasa saat dewasa nanti. Batin Ki. Sebelum memutuskan dari gedung itu, Kai dan Ki memastikan sekali lagi bahwa situasi sudah aman.
Baiklah, ayo kita keluar, tapi tetap harus waspada. Lindungi warga sipil, oke? Baik. Ki memberi instruksi yang dipatuhi semuanya termasuk Ernest dan Jerry. Rama, Sita, dan Roni pun mengikuti arahan untuk berjalan keluar gedung. Semuanya tampak lega saat-saat bisa berhasil keluar. Ternyata hari sudah gelap. Kai lagi-lagi merasa dirinya diawasi hingga sebuah suara tembakan terarah ke Ki. Dengan secepat kilat, Kai mencoba mendorong Ki dan melepaskan tembakannya ke orang tersebut. Dor! Dor! Semua orang terkejut, begitu juga Ki yang tubuhnya didorong Kai dengan kuat. Sepertinya orang tersebut berhasil ditembak oleh Kai. Kedua anak buah Ki langsung mendatangi penembak itu dan menemukan ia sudah tewas. Ki, are you okay? Sorry, aku refleks mendorongmu. No problem, I'm okay. Tang Yu Mersun. Kai tersenyum melihat Ki tidak apa-apa, namun tiba-tiba Kai pingsan. Tubuhnya terjatuh di depan semua orang di sana. Bruk. Kai.